sebelumnya di Sintang saya pernah bikin tato untuk pertama kali. Karena mencari jati diri ya. Iya. Gitu. Dan Pontianak terus apa yang terjadi? Sama juga saya bikin tato juga. Karena pengaruh teman-teman ya. Iya benar. Tapi udah sebagian saya udah hapus. Nah, Hmm. memang niat saya memang hapus. Ya, kalau ada rezeki. Terus tadi Angel mengatakan mantan suami. Memang Angel menikah di umur berapa? Di usia 15 tahun saya udah nikah. Di umur 15 tahun. Iya. Jadi Angel ini menikah karena mencari sosok seorang pengganti seorang ayah. Iya. Akhirnya Angel menikah. Pernah sih waktu itu Angel dekat ya sama cowok ya. Dia Islam agamanya. Pernah juga. Angel ingin mengikuti dia. Ya, yang laki-laki ini nih. Dulu pernah ngajar Angel waktu Angel masih Katolik. Setelah Angel menikah, ya mungkin dia nih kecewa gitu kan. Gitu Angel udah suka, cowoknya malah nggak mau ya. Gitu. Nggak apa-apa. Ada nggak ciri-ciri calon imam yang pantas untuk Angel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Terakhir kali ketemu papa kapan? Pas Angel pulang dari umroh. Oh, Angel. Ya, Angel berdoa ketika di sana kan berharap ketemu beliau. Setelah 5 tahun nggak pernah ketemu lagi. Alhamdulillah kabulkan walaupun berbeda agama ya. Papa Kristen, saya sudah Islam. Islam. Baik, pertama kali yang didatangi adalah papa. Ya. Dan papa pada saat itu respon papa? Pada saat datang respon papa seperti apa? Bahagia. Bahagia lihat Angel yang sekarang. Iya, bahagia. Beliau tidak melarang saya dengan memakai hijab, malah mendukung saya, support. Dan beliau juga meminta maaf terhadap saya. Saya bilang, ya saya maafkan, gak apa-apa. Itu masa lalu, bisa diungkit kembali. Oh iya, alhamdulillah. Ya, itulah memang seharusnya yang seorang anak yang kita lakukan ya kepada orang tua. Jadi tetap doa seorang anak itu, doa anak yang soleh, itu ada bekal pada orang tua kita juga. Kita agak melompat lagi. Berbicara tadi udah bicara tentang ayah ya, seorang ayah, seorang papa. Sejak kapan Angel ini tertarik mau masuk Islam? Kapan ya? Tahun 2014 ya awalnya ya. Awalnya 2014 saya berpisah dengan orang tua karena udah broken home awalnya kan. Broken home. Ya, papa waktu itu saya nggak tahu di mana, mama pergi ke Malaysia untuk menafkahkan kami. Dan Angel sama siapa tinggalnya? Sendiri. Adik saya pun sama nenek waktu itu di kampung. Di rumah sendirian di rumah sendirian? Ya, sama kakak angkat waktu kakak angkat. di Pontianak. Alhamdulillah kakak angkat saya mau menampungin saya, udah menganggap saya seperti adik. Setelah itu saya berteman dengan shortmate yang lain-lainnya. Yang kegagalan dan pergaulan pengaruhi saya. Saya mempunyai tato dan sebagainya. Dan saya 2015 ketemu mantan suami saya dulu. Saya belum masuk mualaf waktu itu. Sebentar. Angel punya tato? Iya. Ini karena pergaulan ya? Iya, karena pergaulan. Iya. Berarti dari Sintang udah putus sekolah? Ya. Kelas berapa putus sekolahnya? SMP kelas 2. Itu karena pendengaran ya? Ya. Salah satu faktor berhenti sekolah? Iya. Waktu itu di Sintang saya juga pernah bikin tato di Sintang waktu itu. Broken home-nya sudah Sintang? Iya. Akhirnya balik lagi ke Pontianak dan? Iya. Lagi Pontianak. Tapi sebelumnya di Sintang saya pernah bikin tato untuk pertama kali. Karena mencari jati diri ya? Iya. Gitu. Dan Pontianak terus apa yang terjadi? Sama juga saya bikin tato juga. Karena pengaruh teman-teman ya? Iya benar. Kenal di mana teman-temannya itu? Di sosmed, teman-teman. Di Facebook? Saya nggak ada main Facebook, Instagram. Oh, dulu ada Instagram? Aku hanya ada Instagram doang. Oh, dulu sudah ada? Oh iya. Aku ada main Facebook. Sudah ada Instagram dulu? Tahun-tahun berapa? IG? 2014. Oh, udah ada ya? IG? Udah, saya udah tahun 2014 bikin IG masalahnya. Oh, oke, dapat kenal di IG, di Instagram, dari sosial media. Akhirnya terpengaruh ya? Iya.
dan akhirnya tatonya tambah banyak. Ya alhamdulillah, ada 5 aja sih. Oh, ini nggak apa-apa nih diceritain. Gak apa-apa. Oh, nggak nggak apa-apa. Tapi udah sebagian saya udah hapus. Hmm. Nah, memang niat saya memang hapus. Ya, kalau ada rezeki. Oke. Terus tadi Angel mengatakan mantan suami. Memang Angel menikah di umur berapa? Usia 15 tahun saya udah nikah. Di umur 15 tahun? Iya. Sudah menikah? Ya. Oh, wow. 15 tahun menikah. Kenal suaminya itu di mana? Teman ke teman. Teman ke teman. Ya. Apakah bahagia di situ? Ya, kayak mendapat kebahagiaan seorang papa pengganti mantan suami saya, dapat ya sosok seperti pengganti lah ya. Ayah. Jadi Angel ini menikah karena mencari sosok seorang pengganti seorang ayah. Ya. Akhirnya Angel menikah. Ya. Dan apakah pada saat itu bahagia? Bahagia 1 tahun, kedua tahun bahagia, setelah 3 tahun mulailah Mulai terjadi cobaan ya? cobaan yang mungkin bisa dibilang harus kuat, sabar. Ya gitu. Pasti. Dan akhirnya sekarang berpisah ya? Ya berpisah. Mungkin ya masalah keluarga kami mungkin saya nggak bisa cerita di sini ya karena privasi kami kan ya. Nah, intinya aja beliau selalu merendahkan kekurangan aku. Dan Oke. tidak pernah kasih support atau apapun ya. Oke. Saat itu udah masuk Islam belum? Islam setelah saya berpisah. Setelah berpisah dengan suami? Iya. Oke. Tahun 2020 saya masuk mualaf. Tahun 2020. Dan itu siapa yang mengajak dan siapa yang mengenalkan Angel kepada Islam? Kenal dataunya dari mana? Kok tiba-tiba langsung masuk Islam? Tek gitu ya. Angel masuk Islam itu ketika punya teman-teman yang sangat support Angel gitu awalnya masuk Islam. Dan Angel awalnya udah pakai hijab, tapi belum mengucapkan asyahadat. Oke, bertemu dengan yang sudah Muslim. Akhirnya Angel teman Muslim itu pakai hijab. Dan Angel mengikuti teman-teman tersebut pakai hijab. Oke, terus? Nah itu kan Angel lagi kompromi bahas kerjaan ya di salah satu Gajah Mada. Saya ngobrol-ngobrol, saya mau cari kayak ustazah gitu untuk membimbing saya mengucapkan asyahadat. Oke. Sebelum ke situ, ini tipe ke hijab tiba-tiba langsung syahadat kan tentulah pasti ada proses. Iya benar. Betul kan? Apakah Angel nih sering menonton kisah-kisah Islam atau sering dengar ceramah ustadz atau tiba-tiba kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk Islam nih, masuk hijab tiba-tiba besok minta cari nusir, nggak mungkin kan? Nah kita tuh keponya tuh di situ. Apa sih penyebab Angel tuh mau syahadat? Satu utamakannya hijrah. Hijrah. Mendekati diri kepada Sang Pencipta. Kok memilih Islam? Kenapa memilih Islam? Tertarik Islam tuh gimana ya? Aku sukanya tuh ibadah sholat. Sampai sekarang ini aku utamakan ya ibadah sholat itu. Yang ingin kita tahu tuh apa sih penyebab utama Angel itu tertarik dengan Islam? Selain dari gerakan sholatnya tuh ada nggak yang lain? Apakah Angel melihat teman atau melihat apa gitu kan? Kok mau milih agama Islam? Sedangkan banyak ada beberapa agama kan? Pernah sih waktu itu Angel dekat ya sama cowok ya. Dia Islam agamanya. Pernah juga Angel ingin mengikuti dia. Ya, yang laki-laki ini nih dulu pernah ngajar Angel waktu Angel masih Katolik. Setelah Angel menikah, ya mungkin dia nih kecewa gitu kan. Terus itu ngumpul kembali lagi nih, saya ingin mencoba masuk Muslim, tapi dia tuh menghindar, seolah itu tidak menerima masa lalu saya yang sudah pernah menikah yang telah mempunyai anak. Oh gitu. Ya, mungkin aku tetap komitmen, saya tetap masuk Muslim walaupun saya tidak bersamanya. Oke, jadi dari wasilah seorang laki-laki tersebut yang dulunya mengejar Angel, jadi Angel mengenal Islamnya di situ. Iya. Mempelajari Islam. Iya. Bukan dari laki-laki tersebut kan?
Mau ngajarin Islam enggak? Enggak sama dia pun saya tetap Islam loh Pak. Jadi karena laki-laki ini ngejar Angel pun mempelajari agamanya Islam, sehingga Angel penasaran dengan Islam gitu. Iya. Memperdalamkan lagi Islamnya, walaupun Angel tidak sama dia ini nggak jadi kan, karena faktornya melihat masa lalu Masa saya. lalu Angel dan sudah punya anak ya. Iya. Oke. Dari situ belajarnya sama siapa? Ya, awalnya saya ke Masjid Mujahidin nih. Belajar Enggak, awalnya kan sama teman saya ini ngajak dulu kan, mau enggak ngajakin ketemu sama ustazah atau ustadz gitu kan. untuk apa itu? Belajar. Saya mau cari pendamping gitu kan. Beliau bilang saya nggak pernah Masjid Mujahidin, Gak pernah masuk. nggak pernah masuk, padahal ini Islam. Padahal siapa kawannya? Kawan saya. Kawannya Islam, nggak pernah masuk Masjid Mujahidin juga gitu ya. Jadi tuh saya tuh heran kan. Saya yang mau masuk Islam ini, saya mau pengen belajar, saya beranikan diri ke sana sendiri, dia nggak mau ngawankan saya. Nggak mau ngawankan saya. Itu orang Pontianak tuh. Iya, orang Pontianak. Oke. Lucu juga ya. Kita orang Saya Pontianak nggak nggak mau. pernah masuk Masjid Mujahidin ya. Aneh ya, lucu gitu ya menurut saya. Oke, lanjut. Terus saya ke Masjid Mujahidin waktu itu setelah perbincangan kami selesai, sorenya saya sana ketemulah dengan Sapam Masjid Mujahidin. Mana saya nanya ada pendamping ustadz atau ustazah yang memperdalamkan saya Islam. Arahkanlah di rumah beliau, di rumah Bu Rani. Bu Nani. Bu Nani. Bu Nani, ya. Nani sama ustadz. Oke, ketemu Bu Nani dan suaminya. Ya. Ketemu Bu Nani dan suaminya. Ketemu beliau, saya belajar ikut ngaji, sholatnya memperdalamkan lagi, baca doanya gitu. Itu udah sadar belum? Belum, sambil belajar mengucapkan asadatnya kan. Berarti waktu ketemu saya udah sadar belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah asadat. Udah. Beliau ini saya anggap orang tua angkat karena waktu itu mama sama papa kan berpencar ya, belum. Mama waktu itu di Malaysia, papa di Jakarta, jadi tuh nggak ada yang bimbing, beliau lah bimbing saya waktu itu sampai saya mengucapkan asadat, ditemani beliau juga sampai saat detik inilah. Oke. Gitu. Jadi perkenalan dari sang cowok ini ya. Begitu Angel udah suka, cowoknya malah nggak mau ya. Gitu. Nggak apa-apa. Oke, berarti wasilah seorang teman lah ya, seorang teman. Akhirnya Angel mengenal Islam dan memberanikan diri datang ke Masjid Raya Mujahidin ya sendirian, gitu. Dan akhirnya syahadat. Ya, disadar. Oke. Dan ketika sekarang udah masuk Islam nih, kan? Berarti udah bisa sholat 5 waktu dong? Alhamdulillah. Udah bisa? Alhamdulillah. Malah kunci saya tuh ibadah, malahan bikin hati damai, tentram. Masalah tuh kayak dibikin menyelesaikan gitu ya satu persatu. Oke. Apalagi sholat tahajud. Kita tahajud juga? Iya, tengah malam? Istikharah ya yang satunya Istihara? Ya. Semuanya saya sholat. Bentar, tadi nyebutnya apa? Apa? Saya suka Istihara. Ya, sholat minta petunjuk. Iya, sholat itu juga. Oke. Dan itu rutin tahajud tiap hari juga. Jam berapa bangunnya? Sekarang kan tidur malam nih kan, tidurnya malam jam 10 gitu, jam 11. Tapi tidur bentar, bangun lagi jam 1-an gitu, jam 1 lewat. Karena kan memang mesti tidur ya waktunya. Oke. Kalau saya nggak tidur juga pernah juga langsung sholat. Bangun, wudhu, sholat, tahajud, lanjut sholat yang itu tadi saya bilang. Oke. Saya mau tes, boleh nggak? Waduh. Oke, yang mudah. Al-Fatihah. Hafal? Oke, coba. A'udzubillah ya. Nah. Oke, dari a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, itu
Angel nggak bisa mengucapkan R ya. Oke, dimaklumin ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, walaupun belum pasti, sudah lumayan lah ya. Gimana Ustaz Aldi? Lumayan ya Ustaz ya. Walaupun apa ya, mungkin pengucapannya perlu dilatih lagi ya, terutama di huruf R. Ya karena Amoy memang susah nyebut R ya. Suka. Iya. R-nya kadang tuh. Agak-agak cadel gitu. Oke, satu lagi pertanyaan. Seberapa cintanya si Angel kepada Allah? Besar banget. Seperti apa besarnya? Seperti apa? Gimana ya, ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan pada makhluknya, tidak bisa. Hanya kepada Allah lah yang maha penciptanya, yang maha segalanya. Disitulah hati saya tuh. Semuanya untuk Allah. Ya, semuanya untuk Allah. Yakin? Diserahkan harta, anak, ibu, bapak hanya titipan. Tapi hanya Allah lah semua menentukan. Seandainya ditukar dengan seluruh isi dunia, mau nggak ditukar? Ditukar, mau nggak? Tidak. Kenapa? Tidak mau. Nggak mau. Tapi udah memang konsentrasi, udah memang fokus di Islam. Iya. Udah cinta mati di Islam ya. Oke. Terus Nabi Muhammad tahu kan? Tahu. Seberapa besar cintanya Angel kepada Nabi Muhammad? Gimana ya bilangnya ya? Sama juga. Sama. Ke Nabi Muhammad, Rasulullah alaihi wasallam ya. Kisah-kisah Nabi Muhammad Angel juga sering baca juga ya. Masih separuh-separuh ya, ini kan masih belajar juga kan, masih terdengar cerita. Kemarin umroh, ada nggak ke makam Nabi Muhammad? Kebetulan kemarin kan itu bukan hanya kita doang, jamaah lain Banyak. 1.000, 2.000 banyak. Kebetulan kita udah 4 kali kunjungin ke Raudah, gagal. Gagal. Iya, ada terbentur aksesnya yang salah atau apa gitu kan. Dari aplikasi saya kenanya di tanggal 24. Ternyata saya sudah di Mekah. Itu ya mungkin Allah mengizinkan saya kembali ke Madinah untuk menuju ke Raudah. Madinah ya. Iya. Madinah. Ini yang the last question, pertanyaan terakhir. Kan tadi berarti otomatis Angel kan single parent. Ada nggak ciri-ciri calon imam yang pantas untuk Angel? Yang berdakwah kepada Allah. Berdakwah atau bertakwa? Apa? Bertakwa kepada Allah. Iya. Terus Tidak pernah meninggalkan sholat. tidak pernah meninggalkan sholat. Oke. Materi perlu nggak? Materi, karena kami bisa cari sama ya mungkin awalnya Angel ada, ya mungkin ini beliau juga ada mungkin ya. Tapi Ya, kalau nggak tahu namanya kalau siapa. si cowok ini dia takwa, tapi kok cowoknya nggak ada duit, miskin, mau nggak? Tapi takwa nih, soleh, sering ke masjid, ilmu Mohon agama. maaf ya, Angel kan relitis ya, namanya perempuan ya. Kami kan mempunyai anak satu. Oke. Gitu. Berarti ya segi materi yang setidaknya Cukup mampu lah. memenuhi. Iya, memenuhi Cukup. kewajiban. Oke. Kita materi. Dari segi tampang, wajah, ganteng, buruk atau biasa aja. Enggak juga ya, Oh, berarti bebas ya, siapapun boleh. pas saja. Tipe-tipe mukanya boleh ya. Jangan kayak opa. Opa maksudnya kakek-kakek. Bukan. Opa Korea maksudnya. Itu terlalu sempurna sekali menurutnya. Jauh terlalu sempurna, opa Korea. Opa Korea. Setelah Angel masuk Islam, ada nggak sih tantangan atau suka duka Angel setelah bersahadat? Banyak ya.
tantangan suka dukanya itu duka yang utama kan saya titik terendah waktu itu saya masuk Mualaf 2020 menjauh teman-teman. Dijauhi teman-teman. Utama kan pasti ya dijauhin. Teman-teman yang seagama atau beda agama atau yang sama yang beda agama sama agama seagama muslim pun sama. Karena kan tadi ya udah masuk Islam ya. Ya mungkin karena saya memperdalamkan Islam, saya pakai hijab atau saya kayak kadang tuh pernah ya ketemu kawan kayak ceramain gitu. Mungkin menurut dia tuh agak risih kali atau apa makanya Ya. jauhin saya atau apa gitu. Mungkin berbeda lah Angel dengan teman-teman lain karena yang lain gimana ya? Pentingkan kayak nongkrong gitu kan jalan-jalan. Kalau saya kan kadang sholat, kadang belajar gitu kan. Mungkin menurut mereka lu Angel nggak asik lagi nih, nggak pernah kontekan lagi sama aku. Aku sih nggak apa-apa sih karena dari kecil ditinggal papa udah terbiasa, ditinggal mantan suami. Alhamdulillah aku bisa move on dan bisa mengikhlaskan semuanya. Alhamdulillah dikelilingin orang-orang baik sih Angel. Gitu. Alhamdulillah ya setelah masuk Islam malah Allah mendatangkan orang-orang baik kepada Angel. Iya. Kayak itu dukanya ya tadi ya duka. Saya rasa itu bukan duka sih ditinggalin teman. Itu juga ya bukan kedukaan, itu justru keuntungan seharusnya ya. Gitu. Oke, terus cita-cita yang masih kecil ya sampai sekarang belum tercapai. apa tuh cita-citanya? Pernah sih jadi waktu usia berapa belasan tahun pernah jadi model waktu di Pontianak. Pernah jadi model? Pernah. Oh. Terus udah kan nggak ikut konten-konten, maksudnya nggak ikut kegiatan kayak gitu lagi kan. Tapi memang pengen sih jadinya model dari dulu. Dari kecil juga ada ikut. Berarti sudah ada bakat jadi model ya? Iya. Kalau nggak salah nih selebgram juga kan? Selebgram. Iya. Selebgram Pontianak juga sudah berapa? 24.000 ya? 24.000 follower. 24.000,4. Wah, 24.000,4 semenjak video kemarin kali ya? Kemarin kan 24.000,3 naik. Oh naik ya? Oke. Jadi teman-teman kalau mau follow IG-nya Angel nanti kita cantumkan di deskripsi video. Tapi jangan lupa subscribe dulu baru saya kasih ininya IG-nya dari Angel gitu. Oke, selebgram dan sekarang juga ini mau belajar buka usaha ya. Nah, ini usahanya apa aja nih? Alhamdulillah yang udah lama usaha Angel itu Kue sus ya. Oh, kue sus. Kue sus tahun 2020. Telur Omega dari tahun 2021. Telur Omega. Dan sekarang ini Angel mendirikan Alisyatur, di mana Angel ingin membawakan jamaah ke ibadah umroh dan haji. Nah, mudah-mudahan amin. Doain Amin. ya. Amin. Mudah-mudahan usaha Aisyah Travel ini bisa bisa berkembang ya, bisa berkembang dan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Dan teman-teman ini saya perlu diketahui, Angel ini juga dulu umroh difasilitasi oleh Cogger Travel ya dari Coach Steven. Jadi waktu Coach Steven ke Pontianak, Angel ketemu sama Coach Steven, ketua MCI di Jakarta. Nah, pada saat itu yang ngawal Coach Steven kami. Tapi kita nggak ketemu kan di hotel di Ayani di Mercure kan. Nah, yang awalnya kami pada saat itu. Gitu. Teman-teman, saudara-saudara kita ya seperti Angel ini sangat banyak sekali di luar di sana. Mereka ada tapi tiada. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa mereka itu ada. Nah, mereka ingin belajar sholat, mereka ingin belajar mengaji, tapi mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa dan di mana tempatnya. Betul nggak Angel? Dan sekarang Angel belajar mengaji di BTQ, Balai Tahfiz Quran. Punya juga jadi salah satu divisi dari Masjid Kapal Munjalan Indonesia. Kalau teman-teman BTQ itu dari amal pendidikan, sedangkan kami, Saudara Siman itu ada di divisi pusat dakwah. Jadi, Saudara Siman ini dibentuk salah satunya untuk memberikan bantuan memfasilitasi teman-teman kita yang tadi tuh yang ingin belajar sholat, ingin belajar ngaji. Jadi seperti Angel. Ini kita gratiskan. Jadi Angel di sini tidak perlu biaya ketika belajar di BTQ atau Balai Tahfiz Quran. Dan banyak juga program-program yang udah kita buat. Salah satunya adalah
Kita mengadakan program pengajian seminggu sekali, sekarang sudah ada di 2 tempat, yang dimana setelah selesai belajar mengaji, para emak-emak yang dulunya telah bersahadat tapi sudah lama tidak bisa mengaji, kita berikan fasilitas tersebut, dan ketika mereka selesai mengaji, pulangnya mereka dapat beras. Satu orang 2,5 kg. Nah, maka dari itu inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Saudara Siman Masjid Kapal Munjalan Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa berdonasi ke Lembaga Saudara Siman, yang dimana nanti rekeningnya akan kami cantumkan di awal video dan di akhir video serta di deskripsi video. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.